Oke, kembali lagi bersama gue Berto Ansila alias Berto Grimlock alias Ortep lain ya taulah gue siapa kayaknya. Dan kali ini gue akan mereview sebuah benda super kuno, nggak super kuno juga sih, tapi buat gue ini udah lama banget, yaitu Seagull Floater dari serial apa? Ultraman Gaia. Ya, ukurannya segini di tangan gue. Jadi gini, ini sejarah ya. Waktu Ultraman Gaia pertayang di Indonesia tahun berapa tuh ya? Berarti kayak kalau nggak 2001, 2022 deh. Kalau 2022? Iya, kalau nggak 2001, 2002. Iya, antara tahun itulah. Kayaknya dia nggak 2003 sih. Gue ingatnya kalau nggak antara tahun 2000, 2001 atau 2002. Ya antara ketiga tahun itulah. Karena kan kalau nggak salah ini tayangnya kan tahun 98 ya di Jepang ya kan. 3 tuh 96, Dyna 97, Gaia 98. Sebagai trilogi bagian terakhir dari trilogi TDG ya, 3 Dyna Gaia Heisei-nya, era Heisei-nya Ultraman. Dan pesawat ini gue lupa ini muncul di episode berapa, tapi yang gue inget sih, seinget gue dia cuman muncul kayak sekali deh. Kalaupun nggak sekali ya 2 kali, tapi emang selebihnya kayaknya nggak sering muncul pesawat ini dari tim Seagull. Oke, jadi kan di Ultraman Gaia itu pasukan tempurnya organisasi pelindung buminya ya. Namanya kan XIG ya. XIG itu terbagi jadi beberapa sub-tim gitu. Salah satunya adalah tim Seagull, dan tim Seagull itu adalah tim yang lebih bekerja sebagai penyelamat di saat serangan monster. Jadi kalau tim-tim yang lain itu lebih ke tempur ya, karena kebanyakan mereka pesawat tempur kan. Terutama timnya siapa itu yang paling sering muncul, yang 3 pesawat itu kan, yang 1 pesawat biru sama 2 pesawat merah itu kan. Kalau pesawatnya si Gamu kan yang abu-abu kan, EX Fighter itu kan, Fighter EX. Tapi di dalam susunannya XIG salah satunya adalah tim Seagull. Dan ini adalah Seagull Floater. Ya, jadi dia bentuk heksagonal. Tunggu, dia sebutannya apa sih lini mainannya? Container vehicle, iya, container vehicle, iya. Ini bentuk kontainernya untuk dimasukin ke pesawat besar ya. Kan ini bisa masuk di bentuk kan ada bentuk DX Deluxe markasannya ya. Tapi yang bisa nampung ini di dalam kontainernya selain yang container base itu, container base, lupa gue nama markasnya, yang bisa nampung container vehicle ini itu adalah bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Terutama namanya Peace Carry, yang pesawat gede itu kan, bisa buat bawa container vehicle yang bentuknya segi 6 ini. Ini mode kelipatnya, dari mode kelipatnya sendiri pun bisa kerasa dia berat karena diecast-nya di bagian kokpit ini. Ini bagian kokpit ya, terutama yang bagian atas ini diecast. Gue lupa penuh apa enggak, tapi nanti abis ini akan gue buka sambil transformasinya. Dan karena dia berat di bagian atas ya, misalkan kalau kalian iseng megang ini, dia akan berat ke bawah. Ya, berat ke bawah, maksudnya berat di bagian atasnya itu berat, jadi pindah ke bawah karena ini memang bisa muter. Ini bisa muter, chrome ya. Dan ajaibnya meskipun ini mainan tahun 98, ya amit-amit jangan sampai kejadian ya. Ini chrome-nya nggak rontok sih. Masih bagus gitu. Ini gue belinya second dari seseorang kolektor yang kalau ngelihat kan di Tokopedia ya, kayak kalau gue lihat dari nama tokonya kayak dia udah legend gitu sih, karena kayak nama dia ada di kasus apa forum cafe gaul gitu dari dulu, kayak udah lama banget keberadaannya beliau ini. Jadi ini salah satu benda koleksinya yang gue lupa dapat harga berapa. Waktu gue dapat ini beberapa bulan lalu, gue bahagianya banget nget karena kalau ini tayang tahun 2001, berarti waktu gue beli ini di 2001 ya, berarti kan itu udah 20 tahun setelah mainan ini masuk Indonesia, gue baru punya gitu. Ini patokannya masuk Indonesia ya, bukan hanya rilisnya 98, tapi karena pertama kali gue ngelihatnya ada di sekitar tahun segitu, ya berarti gue menunggu 20 tahun untuk punya ini gitu kan. Kayak wow, gila, gue udah tua, hampir 30. Jujur aja ya, hampir mau kepala 3, terus gue punya mainan ini tuh adalah kebahagiaan besar tersendiri. Karena dulu gue waktu kecil tuh kelewat beli ini ya. Kan gue beli mainan cuman bisa dulu tiap naik kelas apa tiap ganti cawu ya, catur wulan. Wah, kalian yang angkatan baru mah mana tahu lah catur wulan, gue tua. Kalian tahunya semester. Ya gitulah. Ini masuk toko mainan iya, tapi nggak sempet beli. Ya gitulah. Terus kayak gue
membiarkan waktu berjalan sambil masih ngelihat reviewnya di YouTube bertahun-tahun kemudian, terus akhirnya ini ada di tangan gue. Tanpa panjang-panjang lagi, ini cara ngubahnya kayak gini. Pertama kita perlu buka bagian rotornya itu, cara bukanya kayak gini. Ini kan dia ada hinge di bagian sini, terus dia ada bagian yang nonjol, ini dia akan menghentikan tekukannya ya. Dan dia emang di sini ada pin besi yang emang dia bukan cuman plastik yang ngejepit ke plastik lainnya, tapi emang ini ada pin besi, kayak di sini juga ada pin besi. Bagian ini dilipat sampai lurus juga. Ini juga sama, ditarik sampai kelipat juga, lurus keluar ya, ke kiri dan ke kanan. Terus yang bagian bawah ini diputer sampai ke bagian belakang dan sayapnya dinaikin. Sayapnya juga ada di hinge joint berupa pin besi. Terus ya udah, ini sekarang kita udah kebuka si Seagull floaternya. Untuk moldingan keren banget, dan gue kagetnya si pemilik sebelumnya kayaknya emang benar-benar taking care dengan hati-hati ya, dengan baik banget gitu, karena ini diecast ini kan gampang lecet ya catnya, dan menurut gue sih sejauh ini gue punya, dari orang itu punya sampai sekarang gue punya, cat diecastnya masih aman. Terus mayoritas catnya masih aman sih. Terus kayaknya kemarin gue sempat lihat salah satu rotornya mungkin agak kotor dikit karena usia atau gimana, jadi kayaknya nggak bersih-bersih amat, tapi kayaknya hilang ya, entahlah, kayaknya sempat ada apa mungkin gue salah lihat gitu. Untuk bahannya ini besi ya, seperti yang tadi udah gue sebut, seluruh bagian atas ini besi. Cuman gue nggak tahu kopong apa padat. Harusnya sih kopong sih, besi kopong, karena kalau padat kan tuh berapa gram sendiri beratnya. Terus dia ada plastik kuning, ini plastik kuning yang keras ya. Ya, tapi kalau yang di sini lebih kayak dari PVC gitu, soft plastik lah ya, lebih dari PVC kayaknya, mungkin lebih seperti PVC, maksudnya lebih seperti PVC. Di sini juga ada roda. Kayak gue kemarin sempat lihat deh, kayaknya dia ada copyright. Di bawah sini ding, di bawah sini ya, di sini copyrightnya 1998 Suburaya Production. Ini TV mungkin nggak tahu, ini Bandai 1998 China, buatan China ya. Iya, jadi ini bentuk pesawatnya, tapi gue lupa ya dia pesawatnya menyerang apa enggak. Kayaknya dia lebih buat rescue, jadi kayak nggak punya senjata deh. Ya gitulah pokoknya. Nah, yang gue masih sedikit bingung sih yang ini sih, plastik yang bagian rotornya ya. Di bagian, bukan rotornya persis ya, tapi housing rotornya ini nih, gue nggak tahu dia warna aslinya abu-abu gelap ini atau yang abu-abu terang. Kemungkinan besar sih yang abu-abu terang, karena gue ngerasa ini pun kayak cat gitu, yang abu-abu terang ini, yang silver-ish ini, cat yang agak perak ini tuh kayak cat gitu, bukan warna plastik aslinya. Tapi juga yang abu-abu ini juga kayaknya bukan warna plastik aslinya sih menurut gue. Bisa aja ini emang udah dicat gitu. Tapi gue baru nyadar di sini ada perbedaan warna sih, kayaknya bukan karena ini karena perbedaan. Enggak, emang beda warna ding. Ini kan abu-abu gelap ya, ini abu-abu terang bagian sininya. Housing ininya ada abu-abu terangnya, terus baru rotornya masih bisa muter, cuman kayak gitu doang. Gimmicknya ya selain ini bisa muter meskipun harus diputar pakai jari, adalah di bawahnya ada roda, jadi dia bisa meluncur dengan lancar di permukaan yang rata ya. Ya kayak gitu. Wih, padahal dia harusnya terbang. Ya, tapi bisa ada rodanya ya, kenapa tidak gitu. Untuk cat ya, makanya tadi gue heran, ini yang bagian housing rotornya ini cat apa bukan, gue nggak tahu. Terus catnya ada yang bagian hitam ini di bagian fan, air intake sih lebih tepatnya. Di bagian air intake ini dia cat hitam, terus kuning. Ini semua nih cat sih. Kayaknya warna aslinya gue tahu sih warna diecast tuh kayak apa. Maksudnya besi yang biasa dipakai itu kan abu-abu gitu ya. Tapi ini semua cat, termasuk yang ini silver yang ini atau abu-abu terang ini juga dicat. Coklatnya cat, kuningnya cat, semua cat. Ini plastiknya kayaknya warna aslinya mungkin kuning atau gimana, soalnya kelihatan dari pinnya sebelah. Kalau kita lihat pinnya yang sebelah sini nih, di bagian sini kayak kuning gitu. Soalnya ya gitulah, kayaknya mungkin kuning, terus dicat abu-abu gelap glossy gini, terus tapi yang bagian ininya sih kayak cat sih, yang bagian ini cat sih, yang kuning yang sini cat. Terus sisanya plastik warna abu-abu. Ya ini plastik warna kuning yang tadi gue udah jelasin. Ini juga cat sih yang bagian yang ini. Ini cat abu-abu muda, silver gitu. Ya udah. Gue itu
seperti yang gue tadi udah sebut, gue bener-bener nggak percaya gue bisa megang ini di tahun 2021. Bahkan sampai sekarang ini kayaknya juga nggak akan gue jual kali. Kalau ditanya harganya berapa, nggak jutaan juga sih. Tapi gue juga lupa harga tepatnya berapa. Nggak mahal-mahal banget, tapi ngerasa kayak ini cocok lah harga segini, langsung gue beli. Ya belinya udah beberapa bulan lalu, cuman gue baru niat nge-reviewnya sekarang. Ya gitulah. Untuk perbandingan ukuran, di sini ada Yudo-nya Kirame Silver. Buat perbandingan aja, ini kan sekitar 10-11 cm lah ya, 10 cm lah kurang lebih. Terus ini segini tingginya kalau dari rotor ke rotor, tapi kalau dari bawah ke atas kokpitnya seginian. Terus buat pembanding lagi, di sini gue ada minifigurnya Loki dari yang serial Loki, minifigurnya Marvel, Lego Marvel. Dan pembanding berikutnya tentu saja si Microfighter Razor Crest, karena sama-sama pesawat terbang, kenapa tidak. Jadi apa yang bisa gue sebut lagi soal review ini? Kayaknya cukup sekian lah ya. Gue benar-benar nggak nyangka aja sih, pada akhirnya gue tegesin sekali lagi, gue nggak nyangka gue bisa megang figur ini setelah dulu waktu kecil cuman bisa lihat di toko mainan. Gue dulu secara ekonomi tidak terlalu kuat ya. Orang tua gue bisa ngebiayain SPP gue sekolah ya, tapi beli mainan gitu-gitu tuh sekunder, bukan tersier, sorry, bukan sekunder tapi itu tersier. Itu kan, ini kan barang mewah sebenarnya, jadi mainan tuh tersier. Tapi bisa beli pas udah gede, bisa beli dengan duit sendiri, itu merasa keren lah. Oh tapi ini sebelum gue lupa, ini ada bagian yang kayak penjepit ini penjepit ini akan masuk sini. Jadi sambil kita coba ubah lagi jadi mode pesawat, yang pasti lipat dulu ekornya, terus baru turun ke bawah sampai ketemu bagian bawah kokpit. Ini juga sama, jadi si bagian yang ini akan menjepit ke sini. Ini juga sama. Cuman gue sebenarnya sempet takut sih catnya lecet, tapi selama maininnya hati-hati kayaknya nggak akan lecet juga sih. Itulah sekian untuk video review kali ini. Soalnya lampu gue yang sebelah kiri mulai makin berkurang tenaganya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang benar, rajin cuci tangan, dan rajin mandi ya terutama ya, rajin sikat gigi juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.